Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Masih baik kan? Oke, pada hari ini Bu Puspa akan menyampaikan materi yang sama yaitu OTK Humas dan Keprotokolan. Pertemuan kali ini tetap di KD yang sama untuk pengetahuannya yaitu memahami ruang lingkup kehumasan. Untuk keterampilannya melakukan pengelompokan ruang lingkup kehumasan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat mengemukakan fungsi humas atau public relation. Yang kedua, mengemukakan tujuan humas atau public relation. Yang ketiga, mengemukakan peranan humas atau public relation. Di minggu pertama pertemuan kita sudah membahas tentang fungsi humas menurut Edward L. Bernay. Antara lain, yang pertama memberikan penerangan kepada masyarakat, ya. Di sini berarti memberikan informasi kepada para masyarakat atau pelanggan kita, baik eksternal maupun internal. Kemudian melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung. Jadi di sini persuasi bisa berarti membujuk dari sikap atau perbuatan masyarakat ya secara langsung. Tadi membujuknya atau mempengaruhinya untuk ke arah yang positif. Yang ketiga, berupaya mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan atau lembaga sesuai dengan perbuatan masyarakat dan sebaliknya. Di situ berarti kan otomatis sikap dan perbuatan itu merupakan integrasi dari sikap perbuatan masyarakat kepada organisasi kita atau sebaliknya dari organisasi kepada masyarakat. Jadi berdasarkan dari pemaparan yang saya sebutkan tadi tentang fungsi humas melalui Edward L. Bernay, dapat kita simpulkan tentang ciri-ciri khas dari proses manajemen humas. Jadi ciri yang pertama adalah action. Ya, di sini action yaitu menunjukkan kegiatan tertentu. Jadi humas ada suatu kegiatan tertentu. Ya, di dalam kegiatan itu otomatis ada yang kedua aktivitas atau kegiatan yang jelas dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, untuk apa kegiatan tersebut? Ya, karena adanya perbedaan khas dengan kegiatan yang lain. Itu ada difference atau perbedaan dengan kegiatan yang lain. Kemudian ciri yang keempat yaitu important. Jadi di situ bermaksud ya proses dan manajemen humas ada kepentingan tertentu. Ya, yang jelas apa kepentingannya? Mempengaruhi publik. Kemudian yang kelima, common interest. Ada kepentingan bersama. Ya, kepentingan bersamanya dari siapa? Lembaga atau organisasi tersebut. Kemudian yang keenam, reciprocal two-way traffic communication. Ya, terdapat komunikasi dua arah. Ya, timbal balik dari organisasi atau lembaga kepada masyarakat atau dari masyarakat kepada lembaga ya. Dari sini masih bisa dipahami anak-anak? Baik, kita lanjutkan tentang fungsi humas. Fungsi humas yang pertama yaitu menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan tertentu. Jadi ketika kita menunjang aktivitas utama merupakan fungsi yang melekat pada manajemen atau organisasi tersebut ya. Karena apa? Menunjang aktivitas utama.
Nah, kemudian yang kedua yaitu membina hubungan harmonis antara badan atau organisasi dengan publiknya yang merupakan halayak sarana. Ya, tadi ada hubungan harmonis atau hubungan yang baik antara badan organisasi dengan publik atau masyarakat. Terus yang ketiga, mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi dari tanggapan masyarakat terhadap badan atau organisasi yang diwakili atau sebaliknya. Jadi kita bisa mengidentifikasi ya, opininya masyarakat bagaimana, persepsinya bagaimana, tanggapan masyarakat terhadap kita atau organisasi. Atau sebaliknya, ya, masyarakat bisa mengetahui atau mengidentifikasi ya opini dari kita, persepsinya bagaimana, ya tanggapannya seperti itu. Kemudian fungsi yang keempat dari humas yaitu melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbangan saran kepada pimpinan manajemen demi tujuan dan manfaat bersama. Jadi melayani keinginan publik ya. Kita tahu keinginan publiknya seperti apa. Jadi ada humas tersebut kita layani ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir menciptakan komunikasi dua arah timbal balik ya dan mengatur arus informasi, publikasi serta pesan dari badan atau organisasi ke publiknya atau sebaliknya. Untuk apa? Tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak ya. Terutama untuk organisasi kita menciptakan kesan yang positif. Baik, dari sini kita beralih ke tujuan humas. Adapun tujuan humas ya terbagi menjadi dua, yaitu tujuan internal dan tujuan eksternal. Kalau tujuan internal itu berarti dalam lingkup organisasi kita. Kemudian kalau tujuan eksternal berarti itu ke khalayak atau kepada publik. Tujuan internal atau tujuan humas yang pertama yaitu tujuan internal tadi ya. Ini dimaksud untuk mencapai karyawan yang mempunyai kegairahan dalam bekerja ya. Hal tersebut ya bisa terwujud melalui misalnya saja seorang pemimpin harus memperhatikan kepentingan dari pegawai baik ditinjau dari ekonomi, sosial maupun psikologis. Terus kemudian yang kedua, bisa juga membina mental attitude agar anggota atau karyawannya dapat memberikan kesan positif kepada publik. Kemudian yang ketiga, dapat memperlakukan tipe karyawannya dengan sikap yang sama tanpa membeda-bedakan tingkat pendidikan atau yang lain sebagainya. Kemudian untuk tujuan eksternal, yang pertama yaitu untuk mempererat hubungan dengan orang, luar badan atau instansi sebagai terbentuk opini publik yang beraneka ragam ya terhadap organisasi tersebut ya. Otomatis kita harus ada mempererat hubungan ya dengan masyarakat. Kalau hubungannya semakin erat, otomatis citranya akan positif, hubungannya baik. Ya. Kemudian yang kedua, mengadakan komunikasi yang efektif yang sifatnya informatif dan persuasif. Ditujukan kepada siapa? Otomatis kepada publik di luar organisasi tersebut karena itu merupakan tujuan eksternal ya. Jelas ya, dapat dipahami anak-anakku? Baik, sekarang kita menuju ke peran humas. Keberadaan humas dalam organisasi otomatis sangatlah penting untuk mencapai adanya pengertian antara organisasi dengan publiknya. Nah, peran humas
Peran humas dibedakan menjadi 5. Yang pertama, aspek prescriber. Ya, di sini praktisi humas yang berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi untuk mencarikan solusi dari menyelesaikan masalah hubungan dengan publiknya. Ya, organisasi akan mempercayai apa yang dikatakan expert prescriber dalam memecahkan masalah kehumasan yang dihadapi. Ya, ketika ada suatu masalah, maka diserahkan kepada expert prescriber. Yang kedua yaitu communication facilitator, ya. Di sini praktisi humas bertindak sebagai mediator yang membantu pihak manajemen dalam mendengar apa yang diharapkan dan diinginkan oleh publiknya. Di sisi lain, ia juga akan mampu untuk menjelaskan kembali keinginan, kebijakan, dan harapan organisasi kepada publik atau masyarakat. Ya. Kemudian yang ketiga, problem solving facilitator. Ya. Di sini, praktisi humas yang menjalankan peran bekerja sama dengan para manajer untuk menjadi bagian dari tim manajemen untuk memecahkan masalah, baik sebagai penasehat maupun hingga mengambil tindakan eksekusi. Biasanya dalam organisasi ketika menghadapi krisis akan dibentuk tim yang dikoordinasikan oleh praktisi humas yang bekerja sama dengan departemen lain untuk mengatasi krisis tersebut. Jadi ada pihak departemen sendiri untuk menjadi problem solving fasilitator. Kemudian yang terakhir peranan dari humas yaitu communication technician, ya. Jadi peranan di sini menjadikan praktisi humas sebagai journalist in residence. Jadi bisa menyediakan layanan teknis komunikasi yang dikenal dengan methods of communication in organization. Ya. Dari sini anak-anakku, ya, tugas kalian di rumah untuk pertemuan kali ini yaitu membaca teks ini ya. Kemudian kalian cari tindakan yang harus kalian lakukan sebagai public humas ya. Di sana peranannya apa? Ya, komunikasi ya. Kemudian tugasnya diketik di Word, kemudian dikirim ke Google Class kalian. Jelas anak-anak? Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga kalian selalu sehat. Jaga kesehatan. Ingat, kalau keluar rumah tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum.